Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya pada mata kuliah Seminar Jurnalistik kelas R02 mengenai Strategi Manajemen Komunikasi Divisi Program Service and On-Air Operation Indosiar. Yang terhormat selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Jurnalistik kelas R02, Ibu Jujur Luciana Rajaguguk, SOS MSI. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Bunga Darmayanti Simanjuntak, mahasiswi angkatan 2019 Program Studi Ilmu Komunikasi dengan NIM 1935165164449. Adapun poin-poin yang saya akan jelaskan pada presentasi penelitian yaitu pertama, ada pendahuluan, yang kedua yaitu kajian pustaka, dan yang ketiga yaitu metodologi penelitian. Pada bab 1 yaitu pendahuluan. Hasil penelitian ini dilatar belakangi dengan televisi merupakan salah satu bentuk media massa yang saat ini telah menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia, yang mana fungsi dari televisi sendiri tidak hanya memberikan informasi, namun televisi juga menjadi hiburan, pendidikan, dan persuasif, yang mana televisi ini menyampaikan pesan secara luas dan serentak, serta penyampaian isi pesan yang seolah-olah langsung antara komunikator dan komunikan, tanpa adanya terhalang waktu dan ruang yang membuat masyarakat tertarik untuk beralih ke media televisi. Yang mana hal ini didukung oleh sebuah media televisi swasta terbesar di Indonesia, yaitu Indosiar, yang merupakan salah satu stasiun televisi swasta di Indonesia yang mulai mengudara di dunia pertelevisian sejak tanggal 11 Januari 1965, yang mana Indosiar juga menayangkan beberapa program-program siaran menarik yang saat ini masih terus tayang, yang mana program-program tersebut seperti program infotainment, program FTV atau film televisi, program news atau berita, program pencarian bakat dangdut, program olahraga, program film internasional, dan juga program religi, yang mana program-program ini masih tayang hingga saat ini yang menarik para pemirsa, khususnya masyarakat Indonesia. Untuk itu, Indosiar membentuk suatu departemen, yang mana departemen ini dikhususkan untuk membentuk atau menyusun sebuah program-program di Indosiar untuk lebih tertata. Sedemikian rupa yang mana departemen ini yaitu departemen programming, yang mana di dalam departemen programming ini ada salah satu divisi yaitu program service and on-air operation, yang mana program service and on-air operation ini dikhususkan atau ditugaskan untuk menayangkan atau mempersiapkan bagaimana program-program yang akan tayang di televisi, khususnya program-program seperti live, program-program taping, ataupun program-program yang rerun, yang mana program-program tersebut akan disiapkan sebelum tayang hingga bagaimana persiapan-persiapan yang harusnya disediakan oleh televisi sebelum adanya tayang program tersebut. Kemudian untuk rumusan masalah, yakni bagaimana manajemen komunikasi divisi program service and on-air operation Indosiar. Kemudian untuk tujuan penelitiannya yaitu ingin mengetahui dan menganalisis strategi manajemen komunikasi divisi program service and on-air operation Indosiar, yang mana ada juga manfaat penelitian. Yang pertama ada kegunaan akademis yang berguna sebagai bahan referensi mahasiswa Universitas Nasional jurusan Ilmu Komunikasi khususnya jurnalistik, dan berguna bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang. Kedua ada kegunaan praktis, yang mana ini bisa menjadi bahan masukan dan informasi bagi divisi program service and on-air operation Indosiar. Kemudian yang kedua yaitu ada kajian pustaka. Untuk hasil penelitian yang relevan pada penelitian ini, saya ambil dari Nanda Maulidina 2019 yang berjudul Strategi Manajemen Komunikasi M-Radio dalam merancang program on-air dan off-air untuk meningkatkan jumlah pendengar.
Kemudian selanjutnya saya juga mengambil dari penelitian Siti Nurhaliza 2018, yang mana judulnya Analisis Isi Film Suara Ti Istri Indosiar dalam Tinjauan Komunikasi Gender. Kemudian untuk teori dan konsep sendiri, pada penelitian ini yaitu adanya pengertian strategi, kemudian ada tahapan-tahapan strategi, kemudian ada strategi komunikasi, kemudian ada manajemen, kemudian ada manajemen komunikasi. Kemudian pada bab 3 yaitu adanya metodologi penelitian. Poin yang pertama dalam bab 3 ini adanya pendekatan penelitian. Saya menggunakan pendekatan penelitian pada hasil penelitian saya ini yaitu pendekatan kualitatif, yang mana ini dapat membantu menerima data yang mendalam serta menjawab optimal dengan permasalahan yang terkait yang saya ambil dalam penelitian saya ini. Kemudian poin yang kedua dalam metodologi penelitian itu yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Kemudian ada poin yang ketiga yaitu subjek dan objek penelitian, yang mana subjek yang saya ambil dalam penelitian saya ini yaitu Divisi Program Service and On-Air Operation Indosiar. Kemudian yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu strategi manajemen komunikasi. Kemudian poin yang keempat yaitu ada jenis dan sumber data, yang mana jenis dan sumber data ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer ini didapat atau diperoleh dari wawancara ataupun survei secara langsung. Kemudian yang kedua adanya data sekunder. Data sekunder ini diperoleh dari beberapa hasil dokumentasi seperti foto, catatan, hasil penelitian, ataupun buku. Kemudian ada poin yang kelima yaitu teknik pengambilan data. Teknik pengambilan data yang saya gunakan ada 3, yaitu secara observasi, secara wawancara, dan juga dokumentasi atau foto. Yang pertama, observasi. Saya mengamati objek penelitian ini yaitu dengan observasi, yaitu yang saya turun langsung ataupun melakukan pengamatan langsung pada divisi program service and on-air operation. Kemudian yang kedua yaitu saya melakukan wawancara. Saya melakukan wawancara sendiri pada kepala divisi program service and on-air operation sendiri, yaitu Pak Devi Darusman. Kemudian yang ketiga yaitu ada dokumentasi. Dokumentasi yang saya gunakan yaitu yang dimana saya menggunakan foto-foto yang berupa hasil selama saya observasi dari penelitian ini. Kemudian poin yang keenam yaitu lokasi penelitian. Lokasi penelitian yang sesuai dengan objek yang saya teliti yaitu di kantornya Indosiar Visual Mandiri yang berlokasi di Jalan Damai nomor 11 dan Mogot, Jakarta Barat. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.